Selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan membahas spoiler manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7. Nah, seperti yang kalian ketahui, banyak spoiler manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 bertebaran di mana-mana. Nah, pada video kali ini, admin akan mereview spoiler manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 dan sekaligus menerjemahkannya walaupun 100% tidak akurat. Nah, sebelum kita mulai videonya, mari kita putar dulu intronya. Pada cover manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 diisi oleh Mitsuki dengan tulisan teks di sampingnya, yaitu menghormati kekalahan yang menipu ini, terbuat dari tari, dengan judul manga yaitu Keberadaan Matahari. Nah, panel awal manga diperlihatkan flashback Mitsuki. Mitsuki berkata, "Akulah bulan yang butuh penyinaran." Terlihat Mitsuki dan Kawaki sedang berbicara. Mitsuki berkata, "Itu sebabnya, itu perlu. Kamu adalah matahariku." Mitsuki pun berkata lagi, "Ku juga bisa bersinar." Nah, teks di kanannya berisi tentang bulan menempel agar tidak bisa terkelupas, agar tidak tersedot ke dalam kegelapan. Mitsuki berkata, "Arti hidup dirasakan. Tidak apa-apa untuk tinggal di sini, berpikir seperti ini kalinya. Aku, ya, Kawaki." Scan kembali ke pertarungan Boruto dan Mitsuki. Mitsuki melaju cepat ke arah Boruto. Terlihat, Boruto hanya diam menatapi Mitsuki. Boruto langsung melempar dua shuriken ke arah Mitsuki. Namun, Mitsuki menangkisnya dengan dua ularnya. Shuriken tersebut ada yang tertancap ke sebuah batang pohon. Dan Mitsuki bersiap menyerang Boruto dengan menggunakan tiga ularnya. Namun, Boruto berhasil menghindari serangan tersebut. Serangan dilontarkan terus kepada Boruto, namun Boruto tetap berhasil menghindarinya. Boruto langsung mengeluarkan Jetsu Segel Hiraishin. Lalu, Boruto berpindah tempat ke batang pohon yang ada shuriken tadi. Mitsuki pun heran di mana Boruto. Boruto yang bergelantungan di atas batang pohon berkata, "Apa yang terjadi pada Kawaki? Kukira orang itu yang akan mengejarku." Mitsuki lalu berkata, "Tidak masalah kan? Itu tidak terjadi sekarang. Sekarang, akulah lawanmu." Shikamaru berkata kepada Boruto dengan melalui Shindensin no Jutsu milik Ino. Shikamaru berkata, "Kalau Kawaki, dia tertidur karena racun ular Mitsuki. Hal ini untuk menghindari kamu diperhatikan oleh kehadiran Otsutsuki. Aku telah menerima laporan itu." Mitsuki bertindak atas keinginannya sendiri. Boruto pun tidak merespon perkataan Shikamaru. Mitsuki berkata, "Aku rasa aku memahami kekuatanmu. Untuk bisa mengalahkan Code sendirian itu gila. Menurutku, Kawaki saat ini bukanlah tandinganmu. Aku tidak bisa membiarkan dia mati, sekalipun itu mengorbankan nyawaku." Boruto berkata kepada Mitsuki, "Tidak ada gunanya pertarungan seperti ini. Apakah itu berarti kamu tidak bisa bersaing denganku? Kamu sama dia." "Hentikan Mitsuki." Mitsuki berkata, "Meskipun aku meninggalkan Kawaki, alasan lain. Karena aku bisa merasakan perasaanku yang sebenarnya. Jangan malu padanya." Boruto berkata, "Yang itu adalah apa sebenarnya maksudmu?" Mitsuki berkata, "Ayo, tidak salah kan?" Mitsuki langsung menyerang Boruto dengan mengeluarkan ular dari tangannya. Terlihat, ular-ular tersebut berubah menjadi bunsin yang memiliki sage modenya setiap masing-masing. Boruto yang melihat bunsin Kawaki pun berkata, "Bunsin ular." Mitsuki pun dengan ganas menyerang sampai pohon itu terbelah. Lantas, Boruto langsung menghindarinya. Dan sekarang, Boruto berada di tanah. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Jika ada banyak, itu tidak baik." Mitsuki berkata, "Jika aku memakai bunsinku yang terlalu banyak sendiri, itu salahmu, bukan? Cepat, menghilanglah dari muka bumi ini, demi dunia." Terlihat serangan Mitsuki memiliki banyak dampak terhadap lingkungan sekitar.
Boruto berkata kepada Mitsuki, "Mungkin kau benar, tapi aku tidak tahu, itu tidak bisa dilakukan. Ada banyak hal yang harus dilakukan." Boruto sambil menghindari serangan Mitsuki berkata, "Itu sebabnya." Boruto langsung menghindari serangan dari ular Mitsuki, dan Boruto bersiap untuk mengeluarkan pedangnya. Dan Boruto langsung mengeluarkan pedangnya dan berputar dan menebas semua bunsin Mitsuki dengan cara berputar. Terlihat semua bunsin Mitsuki telah hilang akibat telah ditebas oleh Boruto. Terlihat dari arah Boruto ada Mitsuki yang sedang memegang kunai. Boruto langsung menebas bunsin tersebut. Lalu Mitsuki mengeluarkan jurus Raiton, dan Boruto bersiap juga menggunakan jurus Jinraisen. Jutsu serangan beradu dahsyat. Akibat serangan itu, terciptalah sebuah asap. Karena asap itu Mitsuki kehilangan Boruto. Tiba-tiba, muncul Boruto di depan Mitsuki dan bersiap mengeluarkan pedangnya. Boruto lalu mengeluarkan pedangnya dan bersiap menebas leher Mitsuki. Tetapi, Boruto menghentikannya. Mitsuki yang melihat itu pun terdiam. Melihat hal itu, Mitsuki menonaktifkan Sage modenya. Mitsuki berkata, "Jangan lakukan itu." Boruto berkata kepada Mitsuki, "Bukannya dia datang untuk membunuhku, karena dia ingin mati." Keputusasaan, itu hanya omong kosong gila. Mitsuki pun yang tidak mengerti berkata, "Apa katamu?" Boruto lanjut berkata, "Karena keyakinan sedang goyah." "Apa yang kamu yakini? Tidak, apa yang ingin kupercayai. Aku tidak percayai lagi." Mitsuki masih belum paham dengan perkataan Boruto. Mitsuki berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" Boruto kembali berkata kepada Mitsuki, "Itu Kawaki, matahari yang menyinariku. Sejak kapan ia kehilangan kilaunya? Itu yang kamu rasakan kan?" Shikamaru yang mendengar itu pun hanya diam. Shikamaru berkata, "Tidak bisakah kamu mendengarkan suara Mitsuki? Aku ingin memahami percakapan mereka secara akurat." Ino berkata, "Itu tidak masuk akal. Bahkan, percakapan kita akan transparan terhadap pihak lain. Aku tidak bisa mengambil risiko seperti itu, bukan?" Mitsuki berkata, "Apa yang kamu tahu, Boruto? Sasaran pengkhianat ingin membalaskan dendam desa. Jangan dengarkan apa yang kamu tahu." Boruto pun melihat Mitsuki. Boruto langsung memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Boruto berkata, "Kerabat." Mitsuki pun hanya diam mendengar perkataan Boruto. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Aku mengerti. Setidaknya, di manakah mataharimu sekarang?" "Saya tahu itu." Mitsuki pun bingung dengan perkataan Boruto. "Apa?" Boruto berkata, "Aku adalah mataharimu. Tidak ada orang yang bisa menggantikanku." Mitsuki pun terlihat kesal melihat pernyataan Boruto itu. Mitsuki langsung mengeluarkan ular dan melilit Boruto. Namun, Boruto terlihat tenang menghadapi serangan tersebut, dan ular Mitsuki bersiap menyerang Boruto. Namun, ular tersebut belum menyerang Boruto. Mitsuki pun diam, dan Mitsuki berkata, "Kau mengatakan, kamu adalah matahariku. Mengapa menjadi seperti itu?" Boruto berkata, "Untuk apa yang aku katakan? Apa yang terjadi dengan ular ini? Mengapa aku tidak merasakan semuanya sekaligus?" Mitsuki pun berkata, "Kenapa kamu tidak lari? Pasti ada banyak cara." Boruto langsung berkata sendiri, "Aku seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Kawaki, dia bukan sinar mataharimu." Terlihat muka Mitsuki penuh dengan keraguan. Boruto melanjutkan perkataannya, "Peduli seberapa dekat kamu. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu inginkan, itu tidak akan menyinarimu." Mitsuki pun diam mendengar perkataan dari Boruto. Mitsuki berkata, "Mustahil. Sesuatu seperti ini." Boruto berkata kepada Mitsuki, "Pantas saja kau bingung. Tapi, kau harus mengerti orang lain yang bisa menilai hatiku. Karena kamu satu-satunya." Mitsuki pun hanya diam termenung mendengar perkataan Boruto. Mitsuki pun berkata, "Sial," sambil melepaskan lilitan ular dari Boruto. "Sungguh nyata." Mitsuki berkata kepada Boruto, "Siapa kau? Kau ini apa?" Boruto berkata, "Jangan khawatir, aku tidak punya niat membunuh Kawaki. Itu adalah kesalahpahaman. Tetapi, kita harus menyelesaikannya suatu hari nanti. Kakak laki-lakiku, ini hanya antara kami berdua." Mitsuki pun hanya diam mendengar perkataan Boruto. Mitsuki berkata, "Mengapa?"
Mengapa kau membunuh Hokage ke-7? Boruto berkata kepada Mitsuki, Hokage ke-7, dia hidup. Dia aman. Ino dan Mitsuki yang mendengar itu pun terkejut dengan perkataan Boruto. Boruto berkata, Ibu, maksudku istrinya, dia juga aman. Hanya itu yang bisa kukatakan saat ini. Mitsuki berkata, Boruto, sebenarnya. Boruto berkata, Mitsuki, kamu aslinya dapat bersinar dengan baik. Bahkan ketika kau sendirian, itu dia. Kukira demikian. Tetapi, apapun yang terjadi, jika kau membutuhkanku, datanglah padaku, kapanpun. Terlihat, muka Mitsuki terlihat sedikit lebih tenang. Scan kembali beralih kepada Ino dan Shikamaru. Ino berkata, kasus jenis apa ini? Naruto, hidup. Shikamaru berkata, bergerak cepat Boruto. Aku ingin berbicara. Scan beralih ke Mitsuki yang sudah sadar dari pingsannya. Terlihat ada Daimon dan Aida. Aida berkata, Kawaki. Kawaki berkata, sialan Mitsuki. Scan beralih lagi ke Shikamaru. Shikamaru berkata kepada Boruto, Matsuko, seperti inikah rasanya? Kekuatan Shenrigan Aida, ingatan kita telah dipalsukan, sesuai keinginan Kawaki. Boruto berkata kepada Shikamaru, itu dia. Izinkan ku mengawali ini. Saya tidak peduli dengan dari kemampuan yang disebut kemahakuasaan. Lagi pula, kau akan lupa pada akhirnya. Shikamaru berkata, apa? Boruto berkata, sebenarnya, kamu ingin mendengar penjelasan tentang kemampuan ini. Ini bukan pertama kalinya. Sarada dan Ketua, kami sudah bertemu. Saya telah menceritakan kisah serupa berulang kali. Shikamaru pun diam mendengar hal itu. Konsep kemahakuasaan tidak melekat dalam ingatan kalian. Tidak pernah. Faktanya, aku dan Kawaki memang berlawanan, tanpa alasan. Aku hanya harus membuat percaya padamu. Shikamaru dan Ino hanya diam menyimak. Boruto berkata, kau sampai pada fakta itu sendiri. Itu bukan prestasi yang berarti. Itu sampah. Shikamaru berkata, jika kita membunuhnya, situasinya akan kembali normal. Boruto berkata, aku tidak bisa kembali. Semua kenangan yang ditulis ulang adalah nyata bagi kalian. Terlihat Ino hanya terdiam. Boruto berkata, selain itu, meski kembali normal, bukan berarti masalah antara aku Kawaki akan terselesaikan. Dan orang itu adalah ayahku. Tidak peduli apa berikutnya, hanya mengulangi hal yang sama lagi. Shikamaru berkata, selamatkan Naruto lalu bunuh Kawaki. Seandainya aku di posisimu, itu yang menurutku paling efektif. Boruto berkata, dia ingin membunuhku, tapi aku berbeda. Silakan berdandan sendiri, itu dia. Shikamaru berkata, aku mengerti perasaanmu. Tapi Boruto, kecuali jika kau punya niat membunuh Kawaki, kau masih harus menyingkirkan tuduhanmu, Boruto. Boruto pun hanya diam mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru melanjutkan perkataannya. Pengaruh kemahakuasaan dikaitkan dengan Kawaki, itu saja. Aku tidak ingin memaksakannya mengalami situasi ini lagi. Aku tidak bisa mengungkapkan fakta ini secara terang-terangan. Kau akan terus dikejar, tapi apakah tidak masalah? Boruto berkata, aku tidak peduli. Itu niatku sejak awal. Scan beralih ke tempat Shinju berada. Jura berkata, itu hal yang aneh. Dunia ini, yang ada di buku ini. Pertanyaan baru pun muncul. Dunia ini adalah sebaliknya. Pengetahuan membuatku sadar sendiri. Ini juga menarik. Terlihat Hidari bersama Jura. Jura berkata, tapi setelah membaca semua buku ini, tidak ada satupun pertanyaan yang bisa dijawab. Sepertinya jawaban atas pertanyaanku sama sekali tidak tertulis. Dan kita sampai di panel terakhir manga. Jura berkata, bolehkah aku pergi mengunjungimu, Uzumaki Naruto? Nah, teks di samping berbunyi, mencari jawaban yang tertidur di target yang tersegel. Pohon Dewa Jura mulai bergerak. Nah, itu saja spoiler manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7. Untuk terbitan asli manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-7 akan rilis di tanggal 20 Februari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.